Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa kesulitan waktu mencari literatur yang relevan dan terpercaya gitu? Jangan khawatir ya, video ini akan membantu kalian untuk menggunakan Scopus dalam menemukan sumber-sumber terbaik. Sebelumnya, kenalan dulu yuk, saya Nadia Kuncahyani dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara melakukan temu balik informasi dalam mencari informasi pada jurnal. Kami sudah mempersiapkan studi kasus yang nanti akan kita coba melalui e-jurnal Scopus. Nah, kalian tahu nggak sih Scopus itu apa? Scopus itu sendiri memiliki beberapa fitur pencarian informasi loh. Misalnya ada basic search dan masih ada banyak lainnya. Nanti bakal kita kulik satu persatu ya. Scopus merupakan database yang dimana database tersebut berada di naungan perusahaan yang bergerak di bidang informasi ilmiah, yaitu perusahaan Elsevier yang mencakup jurnal untuk keperluan riset dan analisis ilmiah. Nah, untuk aksesnya bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, bisa kalian gunakan melalui web universitas kalian yang telah berlangganan di e-jurnal Scopus. Namun, apabila tidak, bisa juga melalui web resmi e-jurnal Scopus. Di sini saya akan mengakses melalui web SSO Undip. Yang pertama, kalian bisa buka web SSO Undip. Setelah itu, masuk ke halaman utama dan kita scroll ke bawah. Dan di situ terdapat bagian jurnal yang dilanggan Undip. Nah, kita langsung aja nih bisa pilih yang mana. Kebetulan Undip tuh melanggan banyak jurnal ya, tapi karena kita ingin menggunakan Scopus, jadi kita langsung aja menggunakan jurnal Scopus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Scopus memiliki banyak fitur. Yang pertama adalah document search. Dokumen ini memungkinkan pengguna untuk menemukan artikel, proceeding konferensi, serta berbagai publikasi lainnya dengan menggunakan kata kunci, judul, abstrak, atau nama penulis. Selain itu, juga mendukung pencarian tingkat lanjut atau advanced search dengan menggunakan Boolean operator seperti and, or, atau not untuk hasil yang lebih spesifik. Yang kedua adalah author search, yaitu memungkinkan pengguna menelusuri profil penulis berdasarkan nama, afiliasi, atau Scopus ID. Fitur ini membantu peneliti mengidentifikasi karya yang telah terindeks serta memperoleh informasi lengkap tentang penulis dalam database Scopus. Yang ketiga adalah researcher discovery, memungkinkan pengguna mencari dan mengenali peneliti berdasarkan bidang keahlian, publikasi, afiliasi, serta metrik citasi mereka. Yang keempat adalah organization, merujuk pada fitur yang memungkinkan pengguna menelusuri, menganalisis, dan membandingkan institusi akademik, lembaga penelitian, atau organisasi berdasarkan jumlah publikasi, tingkat kolaborasi, serta dampak penelitian mereka. Nah, yang terakhir adalah Scopus AI, merupakan alat pencarian pintar yang menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk mendukung penggunaan dalam menelusuri serta memahami konten akademik secara lebih efektif. Selain itu, Scopus AI menyajikan ringkasan berbagai abstrak dari Scopus, disertai dengan referensi sehingga mempermudah pemahaman terhadap topik yang kompleks serta mendorong eksplorasi lebih lanjut. Kami memilih query, information literacy, and the role of librarians, karena kedua konsep ini memiliki keterkaitan erat dalam dunia ilmu perpustakaan dan informasi. Information literacy atau literasi informasi mengacu pada kemampuan individu dalam mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, serta menggunakannya secara efektif dan etis. Kemampuan ini menjadi semakin penting di era digital, di mana informasi tersebar luas dan tidak semuanya dapat dipercaya. Sementara itu, the role of librarians atau peran pustakawan mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitator pembelajaran, pendukung penelitian, serta pembimbing pengguna dalam menavigasi sumber informasi yang kredibel. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan akademisi. Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi, kami memahami bahwa pustakawan memiliki kontribusi besar dalam membantu pengguna mengembangkan keterampilan literasi informasi. Oleh karena itu, kami memilih query ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pustakawan
pustakawan dapat berperan dalam meningkatkan informasi di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan akademik, sekolah, dan publik. Kami juga menyediakan query beserta alternatifnya, yaitu alternatif 1 dengan query 1, information literacy, sedangkan query 2 adalah the role of librarians. Dan alternatif kedua yaitu dengan query 1, knowledge literacy, dan query 2 adalah function of librarians. Di jurnal Scopus terdapat beberapa fitur desain pencarian yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama adalah autocomplete. Ini merupakan fitur yang akan memberikan solusi kepada user dari setiap permasalahan umum yang terjadi. Singkatnya, fitur ini akan membantu menemukan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan atau sedang dibutuhkan. Namun, sayangnya fitur ini belum tersedia di jurnal Scopus ya. Yang kedua adalah Search Tips Best First, yaitu sebuah algoritma yang akan menampilkan good results. Fitur ini bertujuan untuk memberikan penilaian serta mereformulasi query. Dengan adanya algoritma ini akan menampilkan atau mengurutkan dokumen berdasarkan hasil terbaik. Dalam pencarian, ubah sort by dari setting awal menjadi relevance guna mendapatkan results yang relevan atau sesuai dengan query. Selanjutnya adalah Federated Search, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan melakukan pencarian beberapa literatur dalam satu waktu yang bersamaan. Fitur ini nantinya akan menemukan beberapa informasi seperti tahun terbit, abstrak yang berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah Faceted Navigation, disebut juga dengan Queried Navigation. Fitur ini biasanya terdiri dari pecahan data yang menyediakan user mengenai pilihan yang akan dipilih guna memperbaiki query tanpa perlu mereformulasi query itu kembali. Scopus menyediakan banyak pilihan guna mempermudah usernya dalam mencari informasi. Untuk mempersempit pencarian, tentukan tahun, subjek, tipe dokumen, bahasa, kata kunci, penulis, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bakal coba pilih sesuai sama kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalau saya ingin memilih seperti ini. Selanjutnya adalah pagination. Fitur ini memungkinkan user dalam menavigasi hasil pencarian yang jumlahnya banyak. Hasilnya akan dibagi menjadi beberapa halaman yang akan ditampilkan secara bertahap guna mempermudah dalam pencarian informasi. Dalam portal ini, Scopus biasanya terletak di bawah pojok kanan setelah dokumen-dokumen yang dipanggil muncul di Scopus. Di option Scopus terdapat 10-200 option tampilan dari dokumen yang terpanggil. User bisa menyesuaikan option mana yang akan dipilih. Selanjutnya adalah Basic Search, yaitu fitur pencarian umum yang mudah untuk digunakan, yaitu dengan menggunakan search box yang muncul ketika kita membuka halaman utama portal jurnal. Caranya dengan langsung mengetikkan query yang kita miliki ke dalam search box. Hasilnya akan menunjukkan recall yang cenderung tinggi dengan precision rendah. Contohnya di sini, kita ketikkan query yang kita gunakan, information literacy and role of librarians, ke dalam search box. Kemudian tekan search untuk melihat recall yang diberikan. Hasilnya adalah recall sebanyak 800 sekian dokumen dengan menggunakan pencarian dalam judul artikel, abstrak, dan keywords. Selanjutnya adalah Advanced Search, adalah desain pencarian dengan menggunakan beberapa pilihan fitur untuk memperkecil recall dengan hasil yang lebih spesifik. Misalnya di sini kita masukkan query 1 ke dalam field pertama, kemudian tambahkan field baru dengan menekan bagian Add Search Fields dan masukkan query 2. Untuk search within query 1 diatur menjadi hanya judul artikel, sedangkan search within query 2 diatur menjadi hanya abstrak. Di antara search within query 1 dan 2 ada pilihan boolean operator. Di sini kita bisa pilih ya, ada and, or, atau not. Kemudian tekan bagian age, rate, range yang ada di sebelah penambahan field untuk mengatur keluaran tahun yang diinginkan dari dokumen. Kita atur aja sesuai dengan keinginan. Lalu untuk to kita tetap di presence. Ada pula pilihan kapan dokumen dimasukkan ke Scopus ya. Kita tetap gunakan anytime saja. Hasil dari recall-nya adalah sekian dengan precision yang pastinya lebih akurat. Sebenarnya ada pula pilihan untuk pencarian Advanced Search yang lebih optimal. Tekan saja Advanced Document Search yang ada di sebelah range.
Di situ kalian bisa menambahkan boolean, operator, dan berbagai macam field mulai dari textual content sampai dengan subject area dokumen yang diinginkan. Kita juga bisa menambahkan nama author yang diketahui. Hasil yang diberikan nanti akan lebih spesifik, lebih akurat, bahkan bisa saja muncul hanya satu buah dokumen yang sesuai dengan settingan yang kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah browse. Itu kegiatan menjelajahi informasi di internet, yang mana diperlukan untuk membuka artikel dan membaca terlebih dahulu abstrak dari artikel tersebut untuk menemukan hasil relevan. Cirinya adalah kita belum mengetahui secara spesifik kebutuhan informasi yang kita perlukan, atau dengan kata lain kita belum memiliki query. Contohnya, ketika kita mencari jurnal berdasarkan subjek saja karena belum memiliki query, ketuk bagian sources yang berada di deretan search dan list. Di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan subjek yang diinginkan. Pilih salah satu jurnal, kemudian kita akan diarahkan ke laman jurnal tersebut dan dapat terlihat seberapa banyak skor kutipan jurnal tersebut. Setelah itu, tekan saja bagian View All Document untuk diarahkan pada laman yang berisikan artikel serta review yang berasal dari jurnal tersebut. Pilih artikel untuk dibaca abstraknya. Dengan begitu, kita dapat menemukan artikel yang paling relevan dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu Actionable Result, merupakan fitur penyimpanan dokumen yang disediakan oleh Scopus, yaitu ada download, print out, and save to PDF. Fitur ini dapat dilihat tepat di atas halaman artikel ya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan cara-cara serta tips dalam penggunaan Scopus yang tadi udah kita pelajarin bareng-bareng, ternyata Scopus memiliki banyak sekali fitur yang tersedia untuk memudahkan kalian dalam mencari jurnal yang dibutuhkan ya. Scopus juga dapat membantu kalian dalam mengeksekusi topik yang relevan ketika kalian memanfaatkan fiturnya secara maksimal. Dengan menggabungkan banyak database, Scopus ini memungkinkan kita untuk mendapatkan jurnal yang berkualitas dari berbagai sumber. Ditambah, dengan penggunaan tips-tips pencarian tadi akan membuat Scopus menggunakan presisi yang tinggi dalam menghasilkan jurnal untuk memuaskan kebutuhan kalian. Nah, segitu aja nih praktik temu balik informasi untuk Scopus kita. Gak serumit yang kalian bayangkan kan? Cukup mempelajari fitur-fitur yang tersedia dan kalian secara perlahan akan terbiasa dengan sistem pencarian dalam e-jurnal ini. Saya harap tutorial ini dapat memberikan kalian insight serta pengetahuan baru ya. Jadi bisa kalian aplikasikan atau kalian coba ke depannya. Nah, cukup sampai di sini aja ya video tentang tutorial kita. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. See you.